Assalamualaikum semuanya, apa kabar Indonesia? Jumpa kembali dengan TV Adik Kakak. Teman-teman, hari ini saya akan ajak teman-teman semuanya jalan-jalan ke pemukiman ya, atau perumahan penduduk kota Jakarta. Seperti apa sih? Perumahannya bukan perumahan yang elit ya, yang biasa-biasa saja. Ini saya sedang berada di jalan utamanya lah di perumahan kota Jakarta ini ya. Ini di sini banyak gerobak-gerobak ya, pedagang-pedagang banyak sekali, dan ini tempatnya kebanyakan adalah makanan ya, jajanan-jajanan yang ada di sekitar perumahan Jakarta. Jadi teman-teman, sebentar lagi saya akan ajak teman-teman itu untuk belusukan ya, masuk ke pemukiman penduduk Jakarta ya, yang tergolong masuk ke perumahan ya. Perumahan ini tentunya dulu ada pengembangnya atau developernya. Seperti apa kondisi terbarunya, nanti kita akan belusukan masuk ke sana ya teman-teman. Karena di Jakarta itu identik dengan gedung-gedung tinggi, pencakar langit dan sebagainya, dan perumahan-perumahan elit. Tapi kita akan melihat kondisi yang berbeda ya. Mari teman-teman. Nah ini teman-teman, kita sudah berada di depan salah satu gapura ya. Biasanya perumahan itu pasti akan terbagi menjadi beberapa blok ya, blok A, B, C, D dan seterusnya ya. Nah teman-teman, biasanya kalau di Jakarta kan tempat tinggal itu berbagai macam atau berbagai jenis ya. Ada namanya perkampungan. Perkampungan itu biasanya aslinya itu milik warga Betawi ya, yang punya tanah kemudian membangun rumah di situ ya. Tapi kalau perumahan biasanya kebanyakan dihuni oleh para perantau dulu teman-teman ya, yang merantau ke Jakarta ya, beli rumah ya pada pengembang atau developer dan sebagainya. Tapi untuk bentuk perumahan untuk saat ini ya, tentunya biasanya sudah dirubah dari bentuk aslinya. Kalau bentuk aslinya pasti rumahnya dulu tidak seperti ini ya, dan sekarang sudah kebanyakan ditingkat ya, atau dibikin lantai 2 atau bahkan lebih ya. Seperti ini teman-teman kondisi perumahan saat ini. Kebanyakan di daerah Jakarta ya sudah berubah bangunannya dari bangunan aslinya ya. Kita akan masuk ke lorong-lorong ya teman-teman, belusukan ya. Dan tentunya untuk kondisi perumahan ini ya, sudah tidak ada juga lahan yang kosong ya, semuanya sudah penuh ya. Dan kebanyakan di sini rata-rata ukurannya itu lebarnya 6 meter ya. Kalau untuk panjangnya ke dalam ya saya kurang tahu, tapi ini kalau dilihat saya merasa ini lebarnya ini 6 meter rata-rata ya. Jadi ini tergolongnya ke perumahan biasa ya teman-teman. Beda lagi dengan perumahan yang elit ya, atau kompleks-kompleks yang elit di Jakarta. Bentuknya berbeda dari ini ya tentunya. Teman-teman coba kita perhatikan ya. Jadi ini ya perumahan yang ada di Jakarta ya, yang tentunya dikembangkan oleh developer ya. Ini ada tukang bubur atau tukang bakso yang berkeliling di sekitar perumahan ini ya. Jadi ciri-cirinya perumahan di Jakarta ini tentunya berbeda sekali dengan perkampungan asli penduduk Jakarta ya. Kalau perumahan ini biasanya gangnya ya, atau jalan-jalannya ini biasanya itu memang lurus ya, seperti di garis lurus ya. Jadi tidak bengkok-bengkok atau tidak belok-belok ya teman-teman. Dan lebarnya pun kurang lebih sama ya, gang-gangnya antara gang yang satu dengan gang-gang yang lainnya. Dan ini teman-teman kita bisa lihat ya, ini adalah pembuangan air ya, atau got ya. Jadi got ini biasanya itu ada di pembatas antara rumah, bangunan rumah dengan jalan ya. Jadi antara rumah dengan jalan pasti ada gotnya teman-teman, kanan kiri pasti ada ya. Jadi kurang lebih gotnya ini lebarnya 1 meteran lah untuk aliran air ya, atau pembuangan air. Dan teman-teman kebanyakan kondisi rumahnya sudah direnovasi total ya. Ayo kita ke tempat yang lainnya. Lah di sini ada lapangan yang teman-teman. Jadi di perumahan Jakarta ini ya, 1 atau 2 RT itu biasanya terdapat lapangan bulu tangkis ya. Tentunya manfaatnya banyak ya, bisa untuk hajatan warga setempat ya, bisa untuk berkumpulnya bermain anak-anak dan lain sebagainya. Ketika ada 17 Agustus seperti ini bisa untuk tempat berlomba ya. Nah ini benderanya dan umbul-umbulnya juga masih berdiri ya, meskipun 17 Agustusnya sudah lewat tapi masih belum dicabut ya, hingga bulan September. Betul sekali ya teman-teman. Jadi ketika penduduk Jakarta ya
memasuki bulan Agustus atau akan memperingati HUT RI ya 17-an Agustus ya, itu biasanya sejak bulan Juli ya, hiasan-hiasan atau umbul-umbul dan bendera-bendera merah putih ini dipasang sejak bulan Juli, dan diturunkan kembali itu biasanya mulai bulan September ya. Ini ada yang jualan pisang ya, pakai gerobak biasanya keliling ya dari gang satu ke gang yang lainnya terus menerus ya. Jadi gang-gang ini ya teman-teman itu dimanfaatkan oleh para pedagang ya, entah itu pedagang makanan, somai, bakso, nasi goreng, ya sate, ya tukang sayur, ya SS yang keliling itu. Jadi dimanfaatkan ya, dan kebanyakan mereka pedagang yang keliling ini juga kebanyakan merantau ya. Jadi merantau ke Jakarta dagang ya, dagang keliling di gang-gang, masuk gang, karena penduduknya padat ya. Jadi mudah teman-teman di sini untuk menemukan pelanggan ya, atau pembeli ya, karena dari anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak ya, tua muda itu, anak-anak pun ramai di sini para beli ya, untuk jajanan-jajanan yang keliling di sini teman-teman. Jadi saya pun kasih tahu ya teman-teman, yang saya lihat ya kebanyakan para perantau itu banyak juga yang jualan loh teman-teman. Biasanya kalau siang-siang itu ya mayoritas pedagang somai ya, bakso, bubur ayam dan lain sebagainya lah, tukang sayur, tukang buah itu juga kelilingnya siang ya. Tapi kalau malam itu biasanya tukang sate ya, nasi goreng ya, wedang ronde ya, biasanya cocok tuh kalau malam, memanfaatkan gang-gang di Jakarta ya, karena penduduknya padat, otomatis pelanggannya juga mudah ditemukan. Jadi yang ingin atau berminat ya datang ke Jakarta untuk berdagang, jualan apa saja ya, yang penting halal, baik siang atau malam ya, tinggal keliling gang aja ya ke perumahan penduduk Jakarta, tinggal tek atau tok, nanti penduduk tahu sendiri keluar beli. Nah ini adalah tempat isi ulang ya teman-teman, tempat isi ulang air minum ya, galonan ya. Jadi jalan utamanya biasanya ada tempat isi ulang air minum ya, laris banget di sini teman-teman, sehari bisa berapa ratus ya galon dia jual. Dan ini adalah warung Madura teman-teman, warung kelontong Madura ya. Kalau di Jakarta warung Madura itu banyak banget, jadi memang warung Madura itu dikelola oleh orang Madura ya. Manajemen warung Madura itu saya kurang tahu ya, tapi banyak sekali ya, satu RT itu bisa beberapa warung Madura loh. Kalau di Jakarta satu RT bisa lebih dari 3 atau 4 warung Madura. Jadi kalau di kota-kota besar ya, bisnisnya orang Madura seperti warung Madura, sate Madura, kemudian besi-besi tua ya. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini ada mobil parkir di gang teman-teman. Biasanya nggak boleh loh teman-teman kalau parkir mobil di gang yang seperti ini ya, kecuali kalau memang hanya sebentar dan itu siang. Kalau malam biasanya nggak boleh ya, harus memiliki garansi sendiri ya, atau parkir di luar ya, tempat parkir yang berbayar. Nah ini kita menemukan lapangan bulu tangkis lagi ya, yang berada di depan kantor RW. Biasanya kalau RW itu difasilitasi ya kantor ya, meskipun kecil-kecilan ya. Dan ini juga ada sebuah masjid ya sampingnya ya. Kalau menemukan tempat ibadah seperti masjid atau musola biasanya gampang ya, karena banyak juga ya, biasanya satu RT ada satu tempat ibadah ya. Jadi untuk ibadah itu mudah dicari ya, karena penduduknya padat, tempat ibadahnya juga banyak teman-teman ya, agar muat tentunya. Nah terima kasih banyak ya teman-teman sudah mengikuti kami TV ADKK untuk melakukan belusukan di perumahan Jakarta. Jadi kondisi terbarunya belusukan di perumahan Jakarta seperti ini teman-teman ya. Bentuk rumahnya sudah direnovasi total ya tentunya, dan ini bukan perumahan elit ya. Perumahan elit kondisinya berbeda lagi ya teman-teman, tidak seperti ini ya. Sampai jumpa kembali teman-teman, sukses selalu dan lancar segala urusannya, amin.